Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Bakhil atau Kikir dari kitab Intisar Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, yang mana telah diseleksi ulang oleh Sayyidah Hawa. Di sini disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa kekikiran termasuk penyakit yang bisa menghalangi terjadinya kekurang harmonisannya atau kurang peduli terhadap kehidupan sosial, kurang menghalangi keakraban, kerjasama, apalagi dalam kondisi-kondisi masyarakat yang sedang berhadapan dengan permasalahan faktor sosial, kehidupan yang serba sulit. Ini sangat membahayakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan bagi orang-orang yang kikir tersebut dalam surat 59 ayat 9. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya bahwa dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Berarti orang yang kikir jelas orang yang tidak beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ini harus menjadi perhatian kita semua, sehingga tepat sekali apa yang ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini memberikan kepada kita bahwa pentingnya kita menghindar dari perbuatan kekikiran. Sebenarnya yang lain juga disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, 3 hal yang membinasakan: kekikiran yang diperturutkan, hawa nafsu yang diumbar, dan kegaguman seseorang terhadap dirinya. Khususnya kekikiran yang diperturutkan artinya bahwa sifat manusiawi lah kita mungkin bersifat kikir, tapi jangan sampai kekikiran ini membawa pada malapetaka. Jadi menghilangkan rasa empati, rasa kepedulian, atau menghindarkan dari amal soleh yang memang kita perlu meningkatkan amal soleh kita, pembentukan dari orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Jadi bagaimana antara iman, amal soleh dan tawadhu pada Allah ini merupakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa pentingnya kita menghindar dari perbuatan kikir ini? Karena di sini disebutkan juga oleh Imam Ghazali, tingkatan kedermawan yang paling tinggi adalah ihsan, mengutamakan kepentingan orang lain. Itu mungkin dermawan ya, orang-orang yang sosial. Jadi memberikan harta sekalipun pada dirinya dibutuhkan. Ya, tingkat ini yang tingkat paling tinggi ya kita berupaya walaupun mungkin nggak mudah hal yang demikian. Ini harus menjadi perhatian. Nah, oleh sebab itu maka kikir ini sangat berbahaya. Bagaimana mengobati kekikiran tersebut atau orang-orang yang bakhil tersebut? Di sini Imam Ghazali menyebutkan bahwa ada 2 faktor yang menyebabkan orang menjadi kikir. Yang pertama, dia adalah kecintaan kepada syahwat. Ya, jadi berlebihan kepada syahwat, sehingga dia berangan-angan seolah-olah dia tidak akan mati esok pagi. Bayangkan kalau
dia memahami besok akan mati, mungkin semua kekikiran itu akan terhapus. Nah, ini jadi kecintaan pada syahwat, hal ini tidak diperoleh kecuali dengan harta dan panjang angan-angan. Gitu ya. Seolah-olah dia akan mati 1000 tahun yang lagi akan datang ya. Padahal hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencintai harta. Ya, memang di antara manusia ada yang memiliki harta yang mencukupi untuk panjang hidupnya. Tapi ingat bahwa ini semua ada tanggung jawab kita terhadap kepedulian orang lain untuk kita terhindar dari penyakit kiri tadi. Kemudian Imam Ghazali memberikan solusi ya untuk pengobatan setiap penyakit dengan melawan sebab-sebabnya. Sehingga penyakit cinta pada syahwat harus diobati dengan apa? Qanaah. Rela dengan yang sedikit. Kemudian bersabar terhadap harta yang diberikannya. Kemudian pengobatan panjang angan-angan diobati dengan memperbanyak mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjiwa akan mati. Apa yang dibawa kita akan kematian? Jadi amal perbuatan kita. Sesuatu amal tadi ada sebuah kedermawanan kita terhadap orang lain. Karena obat yang bermanfaat ialah, kata Imam Ghazali, banyak merenungkan orang-orang yang kikir, yang akan mempengaruhi terhadap dirinya, merugi dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari perbuatan kikir, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkannya, hingga termasuk orang-orang yang mampu menerjemahkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain kita menghindari dari kekikiran yang menyebabkan kita menjabat perhatian atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari penyakit tersebut. Jika ada yang benar, kultum ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.